PID itu mirip seperti Bawaslu, tugasnya mengawasi, memantau, tapi objek kita konten. Siaran sehat itu tentu siaran yang tidak mengandung ujaran kebencian, anti hoax. KPID maupun Bawaslu itu bersinergi kuat agar demokrasi ini bisa kuat ya melalui siaran yang sehat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengawas dan pendengar podcast Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Kembali lagi bersama saya, Ria Budiarti, selaku host pada program kita hari ini. Oke, sedikit terkait dengan media penyiaran. Media penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kehidupan demokrasi. Siaran yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab tidak hanya membentuk ruang publik yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi dalam kehidupan demokrasi yang berintegritas. Kemudian, melalui podcast ini, Bawaslu Nusa Tenggara Barat menyediakan ruang edukasi dan diskusi, menggali berbagai macam informasi dari isu-isu dari berbagai macam perspektif. Oke, pada episode kali ini kami mengangkat tema siaran sehat demokrasi kuat dan telah hadir bersama kita Ibu Husna Fatayati, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo Ibu, sehat? Maria, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya nanya apa kabar ya? Tadi saya tanya sehat ya, gimana kemarin Iya. juga? Ya alhamdulillah, seperti yang sahabat Bawaslu ya. Iya. Kita juga sahabat penyiaran. Oh gitu, sahabat penyiaran. Ya alhamdulillah harus selalu semangat karena itu bukan pilihan, itu adalah keharusan. Semangat itu maksudnya. Oke. Ibu Husna, sebagai pembuka, dapatkah Ibu menjelaskan secara singkat kepada pendengar tentang apa itu KPID, dengan apa tugas serta fungsinya? Oke, KPID itu mirip seperti Bawaslu, tugasnya mengawasi, memantau, tapi objek kita konten yang ada di televisi dan radio. Kalau Bawaslu kan mengawasi penyelenggaraan pemilu ya. Iya. Kalau kita mau ada atau tidak ada momentum pemilu, kita tetap mengawasi televisi dan radio itu. Oh gitu. Selama dia ada yang terlihat di layar kaca dan terdengar di ruang dengar kita melalui frekuensi radio, itulah tugas KPID. Karena penyiaran ini sejatinya nggak pernah libur. Ada yang televisi, radio yang siarannya sampai 24 jam aja, dan disitulah tugas KPID sebetulnya ya. Jadi mengawasi semua konten, semua program siaran yang tampil di media TV dan radio. Belum kepada media digital gitu. Dan kita ini dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi di situ diamanatkan untuk membentuk sebuah lembaga independen yang tugasnya tidak hanya memantau, menindak, dan memberikan sanksi apabila konten-konten siaran tersebut terindikasi melanggar regulasi UU penyiaran kita. Seperti itu ya. Dan kemudian kita juga membuat sejumlah aturan turunan dari Undang-Undang Penyiaran itu, namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan di TV dan radio, di situ tertuang di sana, termaktub dalam, kalau kita bilang, kitab sucinya penyiaran. Kitab suci penyiaran ya. Berat ya. Oke, dalam perspektif KPID, apa yang dimaksud dengan siaran sehat? Siaran sehat itu tentu siaran yang tidak mengandung ujaran kebencian, anti hoax ya. Kemudian yang patut digarisbawahi adalah siaran sehat itu adalah yang memberikan ruang yang sama, khususnya kepada momentum pemilu ya. Jadi KPID maupun Bawaslu itu bersinergi kuat untuk mengawasi bagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada momen khusus di saat pesta demokrasi itu memang biasanya ada ya, dari PKPU mengeluarkan sejumlah aturan supaya para peserta
pemilu atau pilkada atau pilpres itu bisa mendapatkan ruang yang sama. Jadi jangan sampai misalnya peserta yang satu pemberitaannya lebih panjang, durasinya lebih banyak, sementara paslon atau peserta pemilu yang lain tidak sering muncul. Ya, jadi harus kita jamin keberimbangannya, karena itu juga kaitannya dengan apa namanya jurnalistik juga ya. Biasanya sih kalau terkait pemberitaan itu biasanya lebih banyak dalam program jurnalistik berita misalnya. Tetapi em, apa namanya itu juga tidak selalu di program jurnalistik ya. Jadi fokus pengawasan KPID itu bisa juga dalam program-program hiburan yang seringkali kita itu tidak sadar bahwa ternyata kita eh, sedang apa namanya sedang disusupi ya, bahasanya susupi ya. Artinya eh, program-program selain program berita seperti program kuis misalnya ya. Saya ambil contoh, pernah ada salah satu TV gitu ya membuat sebuah acara kuis, tapi dia harus menyebutkan password. Jadi yang ikut tuh telepon harus pakai password visi misinya si peserta gitu. Misalnya kalau mau nelpon, mau ikutan kuis ini, passwordnya bersih, peduli, tegas gitu kan. Itu adalah jargon salah satu peserta gitu. Dan ini kadang-kadang pemirsa itu tidak ngeh gitu bahwa ternyata itu adalah bagian dari kampanye. Nah, kenapa ini harus kita awasi bersama? Karena siaran yang benar itu yang itu tadi ya, yang adil, berimbang, memberikan semua ruang yang sama kepada setiap peserta calon. Nah, biasanya kalau momentum pemilu itu kan iklan kampanye itu ada waktunya ya, Mbak Iya, Ria ada ya. durasinya dia. Ada durasinya. Kalau TV itu 30 detik, kalau radio 60 detik. Nah, itu kita harus pantau durasinya, frekuensi penayangannya, terus kemudian Berapa juga kalinya juga ya? berapa kalinya juga ya, kan itu ada jatahnya. Iya. 10 kali ya Heeh. per hari masing-masing untuk TV radio. Nah, kadang-kadang penyelenggara pemilu juga mungkin punya keterbatasan anggaran ya. Iya. Misalnya dia dari jatah 10 diregulasi dia hanya mampu 3 gitu. Nah, yang harus kita awasi itu adalah jangan sampai jatah 7-nya kan selisihnya masih ada 7 yang kosong itu kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya apa namanya? eh, tim ses atau mungkin oknum lembaga penyiarannya sendiri, oknum TV atau radionya sendiri itu yang menjual kepada peserta yang lain gitu. Nah itu yang harus kita yang harus menjadi concern KPI. Jadi kita akan mengawasi juga tidak hanya soal frekuensi penayangan, durasi dan lain sebagainya, tapi juga terkait keredaksiannya juga, Mbak Ria. Ya, jadi jangan sampai membuat program atau judul headline berita itu yang mengacu pada apa namanya pemberitaan yang merugikan salah satu pihak. Jadi semuanya dipantau, termasuk iklan. Jadi kalau sudah bicara pesta demokrasi itu selalu ada aja temuan yang seru-seru ya sebenarnya ya. Nah ini saya ambil contoh salah satunya adalah eh, ketika momentum pilpres waktu itu Pak Ganjar Pranowo itu sempat tampil dalam sebuah time sinyal azan. Mungkin masih ingat sahabat Bawaslu. Jadi itu heboh tuh ya. Yang protes bukan hanya lawan politiknya, tetapi juga masyarakat ya. Karena masyarakat juga sekarang sudah mulai cerdas gitu. Dia menginginkan bahwa pemilu ini berintegritas, pemilu ini benar-benar berkeadilan gitu. Jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh peserta tertentu untuk menampilkan citra dirinya, padahal belum boleh gitu. Karena kan kita ada waktunya nih kalau mau menayangkan iklan kampanye 14 hari umumnya ya. Nah, itu waktu itu eh, KPI pusat karena ini terjadinya di level nasional itu
kemudian melakukan pleno dan menjatuhkan sanksi, ya kalau nggak salah sampai disanksi ya, dihimbau ya, mungkin saya lupa juga sih. Jadi karena saat itu Ganjar Pranowo belum ditetapkan sebagai calon, jadi tidak tidak dianggap tidak melanggar gitu. Kalau Bawaslu mungkin akan menyangsi pesertanya. Kalau KPI, KPID yang disanksi adalah lembaga penyiarannya gitu. Itu kan bedanya, objek pengawasan kita beda. Tapi kita ini adalah mitra strategis karena ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa frekuensi seorang politikus tampil dalam sebuah media itu berbanding lurus dengan perolehan suaranya. Gitu. Semakin sering dia tampil di media, suaranya akan semakin banyak. Nah, jadi media itu punya power yang luar biasa. Ya, jangan kemudian gara-gara kita sudah tidak pernah, atau ada jarang nih, saya udah jarang nih nonton TV, dengar radio. Tapi lihat saja, ketika ada sebuah ketidakberimbangan di televisi dan radio, itu pasti masyarakat sangat heboh. Beda kalau di media sosial. Kalau di media sosial itu orang bebas, melakukan apapun, padahal sebenarnya ruginya di orang pribadi itu sendiri, ya, karena ada UU ITE. Itu sebabnya kita belum bisa mengawasi konten digital. Nah, cuman kalau di momen pemilu kan ada media-media sosial yang memang khusus ya didaftarkan kepada KPU untuk diawasi oleh Bawaslu. Nah, banyak juga kami melihat fenomena medsos bermunculan ya, yang yang mengkampanyekan pasangan tertentu. Tapi itu sudah di luar dari ranah KPID gitu. Kita hanya fokus kepada televisi dan radio. Jadi jangan sampai ruang siaran kita ini menjadi gaduh dan tidak netral. Karena menurut saya tidak hanya polisi, TNI, atau ASN yang harus dijaga kenetralitasannya ketika momen pemilu. Media penyiaran juga harus menjaga netralitasnya. Ya, karena TV atau radio itu, media itu biasanya kalau bahasa saya ngerampek ya. Ngerampeknya itu di momen, ya ada dua. Momen pesta demokrasi, momen puasa. Nah, itu mereka akan panen banyak pengiklan gitu. Nah, itu. Jadi godaan untuk menjadi media yang partisan itu sangat tinggi. Nah, makanya media penyiaran itu harus selalu tegak lurus pada regulasi, karena ini sudah merupakan amanat dari Undang-Undang Penyiaran di pasal 71. Jadi tidak hanya memberikan ruang yang sama, tugas dan perintah di dalam standar program siaran di aturan kami itu juga melarang ada program siaran yang dibayarkan oleh peserta, disponsori, tidak boleh. Jadi betul-betul harus dijaga netralitasnya. Seperti itu. Jadi banyaklah dinamika ya kalau sudah kita bicara momentum pemilu, terutama di media penyiaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu melihat peran lembaga penyiaran dalam membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi? Media itu yang saya sampaikan tadi ya, media itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah studi mengatakan bahwa pada momentum politik di bulan Juli dan Agustus tahun 2024 itu, media seperti TV itu memiliki persentase tertinggi tingkat kepercayaannya. Gitu. Jadi masyarakat itu mempercayakan informasi kepemiluannya lebih banyak kepada TV, disusul radio, baru media sosial. Jadi selama pemberitaannya belum tayang di TV, belum tayang di radio, masyarakat masih ragu karena dia baru dapat dari WA grup, atau dia baru dapat dari medsos yang
Lambe entahlah tura gitu siapa ya. yang buat gitu kan, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Gitu. Tapi kalau itu sudah ditayangkan di televisi atau radio atau media konvensional yang memang sudah memiliki izin ya, Hmm. insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Karena pertama ada KPID yang mengawasi, kemudian dari aspek legalitas mereka adalah industri penyiaran yang berizin gitu ya. Terus juga banyak hal ya, misalnya ya TV radio itu juga merupakan sebuah lembaga, kita sebutnya lembaga penyiaran yang memiliki sejumlah perangkat organisasi gitu loh. Jadi ada penyiarnya, ada wartawannya, ada kameramennya, ada pimpinan redaksi, ada ruang redaksi ya yang apa namanya tidak bisa kita intervensi gitu loh. Artinya kami itu mengawasi pasca siaran ya. Sama halnya ketika sahabat Ria misalnya nonton TV ya, kita juga ngawasinya samaan barengan, bukan saat sebelum tayang, itu beda lagi. Lembaga sensor itu namanya ya. Kita itu adalah lembaga yang mengawasi bersamaan dengan pemirsa yang lain gitu. Ya memang begitu alurnya. Jadi eh, penting bagi sebuah lembaga penyiaran, televisi dan radio itu untuk selalu tegak lurus pada regulasi yang ada. Tidak hanya pada momen-momen pesta demokrasi, tetapi selama ia bersiaran, dia akan selalu diawasi oleh tidak hanya KPID loh, tapi juga masyarakat. Ya. Masyarakat itu juga eh, kami selalu dorong untuk em, ikut mengawasi. Ya, sama ya seperti Bawaslu juga kan. Pengawasan partisipatif ya. Iya, pengawasan partisipatif karena kita ini kan mengawasi di NTB itu ada 70-an ya lembaga penyiaran TV dan radio. Itu baru di NTB. Di Jawa Barat yang penduduk DPT-nya tertinggi itu ratusan loh televisi dan radionya. Dan sementara komisioner hanya ada 7 di setiap daerah. Dan tentu tidak bisa kita pantau semuanya. Kita butuh masyarakat untuk ikut mengawasi karena sejatinya televisi dan radio itu bersiaran dengan frekuensi namanya. Frekuensi itu pengertiannya adalah sumber daya alam terbatas yang terdapat di udara ya. Dan itu terbatas. Jadi karena terbatas, maka negara lah yang mengelola. Siapa yang ingin menggunakan frekuensi ini, dia harus izin. Ya, ada mekanismenya. Misalnya sahabat Bawaslu ada yang pengen bikin TV, pengen bikin radio, ajukan izin ke kementerian terkait gitu. Ajukan izin, jadi nggak bisa sembarangan. Dan ada syarat dan mekanismenya. Beda kalau media sosial kita aja bisa buat sekian banyak akun gitu kan. Nah, kalau media-media seperti lembaga penyiaran, ya, itu diawasi dan dia tidak bisa sembarang bersiaran ya. Harus mengajukan izin kepada negara. Jadi karena saya bilang tadi terbatas frekuensi itu, maka publiklah yang harus ikut mengawasi. Oke, bicara masyarakat dan publik nih, bagaimana peran KPID jika masyarakat tuh mendapat informasi yang salah? Nah, jadi sama mungkin mirip-mirip teknisnya ya, seperti Bawaslu. Jadi laporkan kepada kami karena tugas kita adalah menerima laporan, menindaklanjuti ya, mengkaji hingga punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi gitu. Jadi pemirsa misalnya melihat sebuah tayangan ya, ini baru-baru ini saya bicara di luar konteks pemilu ya. Ada sebuah talk show yang menampilkan seorang anak di bawah umur korban penculikan itu diwawancara dalam sebuah reality show. Itu dalam aturan kami kita tidak boleh mewawancarai anak di bawah umur. Hal-hal yang sekiranya akan membuat dia trauma. Gitu. Menampilkan wajahnya secara vulgar tidak boleh, harus di blur. Jadi banyak sekali aturannya, ya. Terus kemudian terkait pornografi, ya, dan segala sesuatu yang berbau sensual itu juga tidak boleh.
ditayangkan di televisi dan radio karena frekuensi yang mereka gunakan itu milik masyarakat. Jadi kalau masyarakat merasa terganggu terhadap sebuah program siaran, silakan laporan ke KPID ya, di foto atau di dokumentasi channelnya apa, di program apa, dan dituliskan deskripsi singkatnya. Ini konten, ini program siaran menurut saya eh, apa namanya ada unsur pelanggaran ya karena misalnya, nah ini yang kemarin juga heboh ya terkait program salah satu TV swasta tentang apa ya kehidupan di pondok pesantren gitu. Mungkin sahabat Bawaslu masih ingat ya waktu itu em, kami didatangi oleh eh, para alumni pondok pesantren tersebut. Mereka merasa keberatan ulamanya ya kiainya itu dinarasikan seperti itu gitu. Jadi kita tidak boleh menghina sebuah lembaga pendidikan satu. Terus kemudian kita juga tidak boleh merendahkan martabat seorang tenaga pendidik. Ulama itu kan seorang figur ya, seorang guru yang dihormati karena keilmuan dan kesolehannya. Jadi seharusnya program tersebut menampilkan juga bagaimana mungkin kutipan wawancara dari pondok pesantren tersebut. Tapi konten itu ya, program siaran itu hanya menarasikan sesuatu yang sudut pandangnya tunggal gitu loh. Ya, jadi tidak ada konfirmasi biasanya kan kalau ada program feature atau program seperti itu pasti harusnya ada wawancara dari uh, objek yang diberitakan, tapi itu tidak ya akhirnya malah membuat gaduh se-Indonesia Raya gitu loh. Bahkan teman-teman alumni pesantren sempat ingin memboikot ya supaya TV itu tidak bersiaran di daerah gitu. Nah jadi seperti itu dahsyatnya sebuah program siaran apabila ia melakukan pelanggaran. Ya. Nah itulah tugas KPID kemudian menerima laporan tersebut menindaklanjuti ya hingga kita itu bisa sampai dengan rekomendasi mencabut izin loh. Cuma memang ada tahapannya ya. Pertama kita berikan teguran, 1, 2, terus kalau masih dilakukan lagi kita hentikan dulu siarannya, atau meningkat lagi kita pendekkan durasinya gitu, dan dalam tahap yang lebih tinggi bahkan ada denda administratif. Seperti itu gitu ya. Jadi semuanya ada mekanisme ya. Tidak ujuk-ujuk kalau misalnya pemirsa itu melihat sebuah program siaran yang diduga melanggar, terus marah-marah, ini apa nih kerjaannya nih KPID gitu kan, kayak gini dibiarin gitu ya. Sama juga seperti Bawaslu juga kan pasti ada proses tabayun dulu kan ya. Ada tahapan-tahapannya dalam menjatuhkan sebuah sanksi gitu. Oke. Ya, masih berkaitan dengan masyarakat nih. Tadi sudah harus apa yang dilakukan oleh KPID ketika masyarakat memperoleh informasi salah. Nah, sekarang dari KPID nih, kalau menurut KPID, apa nih peran masyarakat dalam mendukung terciptanya siaran yang sehat dan bertanggung jawab? Iya. Sekarang peran masyarakat nih agar tercipta. Iya, masyarakat tuh harus selalu membekali dirinya dengan literasi media yang baik gitu. Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya. Ada kita kenal yang namanya artificial intelligence gitu. Jadi masyarakat itu harus bisa cepat tanggap dengan perubahan zaman gitu. Memang regulasi kita belum sampai dengan mengawasi platform digital, tetapi aturan-aturan yang dimiliki oleh eh, komisi penyiaran, yang dibuat oleh komisi penyiaran itu bisa menjadi rujukan bagaimana juga kita berperilaku di media sosial sebagai penonton, pendengar, penikmat konten, atau bahkan eh, memproduksi konten gitu. Jadi kalau kita ingin membuat konten misalnya ya, perhatikan ya, artinya bayangkan gitu, gimana kalau konten ini ditonton adik saya, ibu saya, atau saudara saya, atau siapa saya gitu, guru saya gitu kan. Jadi harus
cerdas bermedia ya. Artinya semua hal-hal yang ada di media sosial itu kan tidak harus selalu kita ikuti gitu ya. Kita harus bisa memfilter, jangan kemudian ikut-ikutan menyebarkan kebencian ya. Karena algoritma itu kan bekerja berdasarkan apa yang kita minati. Sekali kita mengklik sebuah konten yang menurut pemahaman atau ideologi politik kita itu sama ya dengan kita, misalnya kita nggak suka sama eh, ya anggaplah salah satu mantan gubernur nih kok ternyata punya banyak skandal gitu ya. Terus karena kita sudah pernah membagikan atau mungkin membaca komentar-komentarnya ya, ya akhirnya berita itu yang muncul itu lagi ya itu membuat kita sebagai manusia secara psikologi juga terpengaruh gitu ya. Itulah jangan sampai kemudian teknologi yang canggih ini malah eh, apa membuat kita itu jadi sakit secara mental gitu ya. Karena banyak sekali efek bahaya dari sebuah media sosial. Tapi kalau di televisi dan radio, insya Allah ada kami yang mengawasi dan ada program yang runut gitu loh. Kan kalau program TV atau radio itu sudah ada ya, jam segini, jam segini, jam segini gitu. Dia bukan konten yang atau program siaran yang bisa kita dengar kapan aja seperti YouTube gitu kan, kita mau nonton ini tinggal ketik aja. Tapi kalau di media penyiaran sudah tayang misalnya tidak bisa kita lihat lagi kecuali dia terintegrasi ke platform digital, artinya live gitu. Nah, itu bisa sih kita putar, itu namanya fitur on demand. Tapi tidak semua TV atau radio itu punya fitur itu. Ya. Tidak semua mereka punya media sosial yang live streaming gitu. Tidak semuanya. Ada banyak, ada beberapa, tapi tidak semuanya. Gitu. Nah, jadi um, saya kira lembaga penyiaran ini harus tetap menjadi sebuah media arus utama sebagai rujukan informasi bagi kita dalam memperoleh informasi, terutama kaitannya dengan apa namanya pilihan politik kita, ya, dan segala hal yang memang kita minati gitu kan. Sekarang sudah uh, berkembang ya, teknologi sekarang sudah ada istilahnya analog to digital. Sekarang kan sudah tidak ada TV yang semutan ya, sudah nggak apa sih nggak perlu dipukul-pukul lagi. Sekarang sudah Serba canggih ya. burst to digital sekarang ya. Jadi penyiaran kita sudah menggunakan teknologi digital. Bukan artinya digital itu um, digital karena ada internetnya, bukan. Smart TV itu memang ada, tetapi orang yang punya TV tabung pun masih bisa mendapatkan apa visual digital itu, layanan TV digital yang gambarnya lebih jernih itu ya harus menambahkan satu perangkat lagi namanya set-top box ya. Kalau TV-nya Mbak Ria Oke, sudah masih oh masih tabung menggunakan ya, yang pertama. harus Oke, tambah oke, oke, perangkat untuk oke. menangkap sinyal digital itu. Oke, terakhir sebagai closing langsung dari kegiatan podcast kita hari ini, bagaimana bentuk sinergi ideal antara KPID dengan Bawaslu dalam mewujudkan siaran yang sehat untuk memperkuat demokrasi? Wah ya pertanyaannya benar. Sinergi nih antara Bawaslu dan KPID. Iya, kita sama-sama punya tugas mengawasi ya. Kita harus memberikan apa namanya ruang-ruang yang adil bagi khususnya para peserta pemilu jika itu di momentum pemilu. Jadi menurut saya em, penyiaran yang sehat itu tentu yang jujur, adil, berimbang ya. Jadi betul-betul memberitakan secara objektif, tidak mencampur adukan opini. Penyiaran sehat itu adalah fondasi sebetulnya. Kemudian demokrasi yang kuat itu adalah tujuan. Jadi ini adalah sebuah sinergi yang memang harus selalu beriringan dan harus saling menguatkan ya. Kita di setiap momentum pemilu itu biasanya ada apa tuh namanya kayak semacam surat bukan nota kesepahaman ya, nota MOU, semacam satgas gitu ya. Karena kan memang kalau
penyiaran yang di momen pemilu itu ada waktunya ya, 14 hari. Jadi kita bersinergi dengan tidak hanya Bawaslu tapi juga KPU ya, dan kita juga kemarin mengajak Komisi Informasi agar kita bisa mengawasi jalannya pemilu ini dengan cepat dan responsif gitu. Apalagi di media penyiaran yang batasnya cuma 14 hari gitu ya. Istilahnya dia baru siaran tadi pagi, misalnya di hari ke-12 ya, kita belum belum sempat pleno, Iya. udah habis masa waktunya. Nah, makanya tugas bersama ini fungsinya adalah itu. Jadi yang terkait dengan keterbukaan itu ranahnya Komisi Informasi, yang terkait dengan apa namanya kampanye di luar waktu atau pelanggaran kampanye ya dari Bawaslu, dan kita akan menyangsi lembaga penyiaran. Jadi menurut saya kita harus selalu bersinergi, bergandengan tangan agar demokrasi ini bisa kuat ya melalui siaran yang sehat itu. Oke, mungkin cukup podcast kita hari ini, Bu Husna. Oke. Oke. Sahabat Bawaslu dan pendengar podcast Bawaslu yang berbahagia, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Husna telah Sama-sama. berbagi pandangan yang positif terkait dengan demokrasi dan bagaimana melakukan penyiaran yang sehat untuk tercipta budaya yang berintegritas. Oke, mungkin cukup aja sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.